Karin sama Devi, pasti kalian kangen kan sama kita? Iya dong, gak usah malu-malu, gak apa-apa. Oke deh, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh membangunkan kami di pagi yang indah ini. Saat ini kami ingin bersekolah minggu bersama teman-teman kami walaupun secara online. Tapi kami tahu Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama, yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Wah, asik ya Devi teman-teman. Kali ini kita ada di deket laut nih. Kita udah sampai banget nih. Kita mau ngapain sih? Kita mau naik kapal. Yeay, asik. Sebelumnya Devi udah pernah naik kapal belum sih? Udah sih, waktu dulu Bu Devi study tour waktu SMA. Oh, Devi nggak takut tuh naik kapal gede gitu di tengah laut gitu? Enggak dong, Bu Karin. Kenapa? Karena mau kita di daratan, mau kita di laut, mau kita dimanapun juga, kan ada Tuhan Yesus. Oh iya ya, ada Tuhan Yesus yang selalu Bener menemani banget. kita. Oke. Ada satu lagu nih dari perkataan Bu Devi tadi. Karin diingetin nih, ada satu lagu. Ada lagu Yesus besertaku. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng yuk. Ya, Devi siap-siap dulu nih. Jadi teman-teman, seperti kata Devi tadi, mau di rumah, di sekolah, di gunung, di laut, dimanapun, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita gak perlu takut. Oke, Devi silakan. Berdiri yuk, kita pakai gerakan ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang.
puji Tuhan sampai ketinggalan. Ya ampun. Enggak, ini masih keburu jamnya, tenang. Kamu sih lama banget, Ri. Ya maaf dan. Ya udah. Yaudah, ayo yuk kita berangkat yuk ya. Langsung. Dengan pemandangan alam yang seindah ini, angin yang sekencang ini, tapi tetap sejuk. Wah, menggambarkan betapa besarnya Allah kita, betapa perkasanya Allah kita. Gak ada Allah yang kayak Allah kita. Yaudah yuk Cilevi, kita nyanyiin lagu Allah Mana Seperti Allahku. Tapi sebelumnya disambung sama besar dan perkasa Allah kita. Teman-teman bangkit berdiri lagi ya. Nyanyinya harus semangat, kita baru di tengah laut. Yuk. Asik menikmati laut, asik memuji Tuhan. Sekarang kita saatnya mau mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Erlis. So check it out. Halo anak-anak, Tuhan Yesus senang melihat kamu setia sekolah minggu walaupun online. Ayo kita semua berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena anak-anakmu masih tetap bisa sekolah minggu meski secara online. Terima kasih Tuhan Yesus sayang pada kami setiap anak-anakmu. Tolonglah kami untuk senang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, dulu sebelum pandemi, kamu mesti pernah bepergian ya. Mungkin piknik gitu. Pergi kemana kamu? Ya, ada yang pernah ke Tawangmangu, ada yang ke Jogja. Kamu pernah pergi ke pantai, melihat laut? Ada yang pernah ya, mungkin banyak yang pernah. Seneng enggak kamu lihat laut? Apik ya, laut airnya luas, lautnya indah ya. Iya, kalau lautnya dalam keadaan tenang, lautnya kelihatan indah. Tapi laut itu
bisa menjadi tempat yang berbahaya, bisa menjadi tempat yang menakutkan. Kalau ada badai, ada ombak bergulung-gulung, laut bisa menjadi tempat yang berbahaya buat kita. Anak-anak, kisah Alkitab yang kita dengar hari ini juga terjadi di laut. Pada suatu sore, Tuhan Yesus habis menyelesaikan suatu pelayanan. Sudah sore menjelang malam, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Murid-murid, kamu pergi ke seberang danau ini ya, naik perahu. Sedangkan aku akan pergi ke bukit, aku akan berdoa. Kalian berangkat dulu naik perahu ya." Anak-anak, danau itu juga hampir seperti laut ya, airnya banyak sekali luas. Nah, murid-murid Tuhan Yesus lalu bareng-bareng naik perahu. Kecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ikut naik perahu. Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Nah, murid-muridnya sudah masuk perahu, semua duduk, lalu perahu mulai berjalan. Perahu berjalan di atas air. Kalau perahu tidak bisa berjalan di atas tanah. Kalau perahu berjalan di atas air. Nah, perahu berjalan 1 jam, 2 jam. Lama-lama malam makin gelap, makin gelap, makin gelap. Sesudah tengah malam, menjelang jam 3. Anak-anak, kamu kalau malam menjelang jam 3, kamu baru apa? Baru bobok ya. Kebanyakan semua orang pada malam-malam gitu, semua bobok di rumah. Tapi ini murid-murid Tuhan Yesus baru naik perahu di tengah danau yang luas. Jadi sekitarnya semua air. Dan keadaan gelap karena tengah malam. Tiba-tiba ada badai, angin yang keras sekali. Dan air danau, air berombak sangat besar sekali. Perahunya terguncang-guncang. Wah, hampir terbalik. Aduh, murid-murid Tuhan Yesus semuanya takut. Bagaimana ini? Kalau nanti perahu terbalik, kita semua tenggelam. Anak-anak, yang pernah takut itu bukan cuma anak-anak. Yang pernah takut itu bukan cuma mamah-mamah atau oma-oma. Papah-papah, bapak-bapak yang besar, yang gagah juga pernah takut. Ini murid-muridnya Tuhan Yesus, beberapa orang, ada yang nelayan, badannya mungkin besar, ada dan teman-temannya, mereka bapak-bapak. Tapi mereka semua saat itu semuanya takut sekali, gemetar. Kalau ombaknya menerjang, perahunya terbalik, mereka semua pasti akan mati. Dulu murid-murid itu pernah mengalami badai di laut. Tapi waktu itu Tuhan Yesus juga ada di perahu itu. Kemudian Tuhan Yesus yang tidur dibangunkan. Maka Tuhan Yesus menenangkan badai. Tapi sekarang ini Tuhan Yesus tidak ada di perahu itu. Murid-muridnya hanya bersama teman-temannya, sesama murid. Tuhan Yesus tadi kan di bukit berdoa. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana? Tiba-tiba mereka melihat ada satu sosok berjalan ke arah mereka. Berjalan? Kan mereka baru di laut. Di sekitarnya air. Kok sosok itu kok berjalan? Orang kan gak bisa berjalan di air. Kalau kita mencelupkan kaki kita di air, pasti ambles. Orangnya akan tenggelam. Kalau di kolam renang bisa berenang. Di laut, di tepi-tepi juga bisa berenang. Tapi ini di tengah-tengah air yang dalam. Di tengah-tengah badai semua air.
kok itu bisa berjalan? Nek orang tidak bisa berjalan, lah siapa ya itu? Jangan-jangan itu hantu. Murid-murid semakin ketakutan. Tapi sosok itu sambil terus berjalan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kok ngomong gitu ya? Siapa ya itu berarti yang berjalan menuju ke arah mereka itu? Apakah itu? Siapa anak-anak? Iya, apakah itu Tuhan Yesus? Petrus juga bingung, ini benar Tuhan Yesus atau bukan ya? Nah, Petrus mau ngetes. Nek Tuhan Yesus kan berkuasa ya. Terus Petrus bilang, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu sosok itu yang memang benar Tuhan Yesus berkata, ya Petrus, datanglah. Wah, Petrus berarti itu Tuhan Yesus ya. Petrus lalu melangkah keluar dari perahu. Lalu Petrus berjalan menuju Tuhan Yesus. Petrus berjalan di atas air. 1 langkah, 2 langkah. Kemudian Petrus menoleh. Kok semua air ya? Anginnya masih banter. Wah, Petrus takut terus tenggelam. Tuhan, tolong. Tuhan langsung memegang tangan Petrus. Tuhan langsung menolong. Mengapa engkau kurang percaya, Petrus? Lalu Petrus digandeng Tuhan Yesus. Mereka masuk ke dalam perahu. Lalu angin tenang. Ombak pun tenang. Anak-anak, Tuhan Yesus manusia seutuhnya. Tapi Tuhan Yesus juga anak Allah yang berkuasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa memberi makan ribuan orang, bisa berjalan di atas air, bisa menenangkan badai dan ombak. Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja, mengatasi kesulitan kita. Anak-anak, mungkin kamu atau mamahmu atau papahmu pernah mengalami kesulitan. Jangan takut, Tuhan Yesus bisa menolong. Tuhan Yesus mau menolong. Mungkin saat ini anak-anak sekolah secara online mungkin ada kesulitan-kesulitan. Jangan putus asa. Berdoa, minta tolong pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menolong. Tuhan Yesus mau menolong. Sambil anak-anak juga harus terus rajin belajar ya. Anak-anak, kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu siap menolong kita. Ayo kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih saya boleh tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus bisa menolong saya. Apapun kesulitan saya, Tuhan Yesus bisa menolong. Tuhan Yesus mau menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita mau menghafalkan ayat hafalan. Matius 14 ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Diulangi sekali lagi, anak-anak semua ikut ya. Baik yang besar maupun yang kecil, semua berdiri ikut menghafalkan ayat ini. Matius 14 ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah anak-anak jangan pernah lupa. Tuhan Yesus berkuasa menolong.
Tuhan Yesus mau menolong. Terima kasih Bu Erlis untuk firman yang telah disampaikan. Oke, saatnya kita mau persembahan. Sekarang sudah disediakan kotak di depan kantor gereja. Jadi nanti kalau teman-teman pas ke gereja atau pas orang tuanya ke gereja, minta tolong dimasukin tuh persembahannya yang udah dikumpulin selama ini. Minta ditulisin ya, pakai tulisan sekolah minggu gitu ya. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, kita mau menyanyikan lagu Allahku Besar buat mengiringi persembahan kita. Jadi lagi teman-teman, bersemangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, sebelum kita berdoa persembahan, seperti biasanya ada apa Bu Devi? Ya, kita mau mengumumkan teman-teman kita yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Iya sih, Ada siapa nih, Fari? ada satu anak dari kelas kecil sama satu anak dari kelas pertama. Wah, siapa nih yang ulang Siapa ya? Yang pertama, ada Dava yang ulang tahun tanggal 22 Februari dari kelas kecil. Kita ucapin bareng-bareng ya Bu Devi. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Dava. Oke, ada satu lagi teman kita yang cantik juga ini. Nggak kalah cantiknya maksudnya. Iya, dia sama Bu Devi juga. Yang berulang tahun tanggal 26 Februari, yaitu Angelin dari kelas pertama. Kita ucapin bareng-bareng lagi ya. Selamat ulang tahun Angelin. Oke deh, untuk doa persembahan sekaligus mendoakan kedua teman kita yang berulang tahun ini, kita minta bantuan Cidevi ya untuk berdoa. Oke, teman-teman di rumah, kita mau menutup sekolah minggu kita sekaligus berdoa untuk persembahan dan juga teman-teman kita. Yuk, kita siapkan hati kita, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena di pagi hari ini, Tuhan, kami bisa mengikuti sekolah minggu meskipun secara online. Kami tetap bisa bersuka cita, memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan kami bisa berkesempatan untuk memberikan persembahan dan akan kami serahkan nanti di gereja ketika kami bertemu kembali atau bisa kami titipkan kepada orang tua kami ketika datang ke gereja. Dan terkati untuk persembahan yang sudah kami berikan biar bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami juga saat ini ikut bersuka cita untuk teman-teman kami yang berulang tahun, yaitu ada Dava dan juga Angelin. Kami berdoa Tuhan, semoga meskipun mereka saat ini mengalami masa-masa yang sulit, harus bersekolah di rumah di tengah pandemi ini, Tuhan tetap memberkati mereka supaya mereka tetap bersuka cita. Tuhan berikan mereka kesukaan Tuhan semakin lebih lagi bisa setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, nurut kepada orang tua. Tuhan juga berkati dan memberikan semangat ketika mereka harus bersekolah di rumah secara online. Tuhan tetap memberikan semangat dan juga kerajinan belajar. Tuhan juga berkati untuk kedua orang tua mereka yang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk sekolah minggu yang boleh dilaksanakan dengan baik dan lancar di pagi hari ini. Pertemukan kami kembali untuk minggu depan di sekolah minggu secara online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke deh, kita sampai di penghujung acara. Jangan lupa buat sekolah minggu lagi besok minggu jam berapa Cidevi? Jam 8:30.